Perkenalkan, nama saya Rafael Vito Matarau. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai slide pertama dari pitch deck mengenai perusahaan kami. Oke, yang slide pertama ini ada tulisan yang berjudul tessera.com. Jadi tessera.com ini adalah nama perusahaan kami yang akan kami pakai, dan dengan logo double S dan S. Nah, logo double S ini kami mendapatkan inspirasi dari tulisan di double S yang berada di tessera.com. Lalu pada slide selanjutnya yaitu adalah ada tulisan berjudul tessera.com. Jadi maksud atau asal-usul dari tessera.com ini adalah tessera ini berasal dari bahasa Latin, yaitu yang berarti dalam bahasa Indonesianya adalah tiket. Nah, jadi kami mengambil makna tessera ini dari bahasa Latin. Dan perusahaan tessera ini apa sih? Perusahaan tessera ini adalah perusahaan yang melayani jasa penjualan tiket, baik itu tiket transportasi umum seperti tiket pesawat, tiket kereta api, tiket bis dan sebagainya, dan juga reservasi hotel, tiket pariwisata. Dan tidak hanya dengan tiket-tiketan, kami juga melayani voucher jasa penjualan voucher game, dan kami juga memiliki paket yang mana paket itu berisi tentang paket liburan, paket keluarga, paket dating dan sebagainya. Lalu slide berikutnya ini mengenai visi dan misi. Jadi visi dari perusahaan kami ini adalah menjadi perusahaan layanan tiket terbaik di dunia. Tentunya perusahaan kami ini bermarkas di Indonesia, namun kami juga berekspansi ke seluruh dunia. Jadi kami ingin perusahaan kami ini menjadi yang terbaik di dunia dengan misi-misi sebagai berikut. Yang pertama, melayani konsumen dengan baik. Ya, kami juga sangat bercita-cita untuk memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen kami. Lalu yang kedua, membuat pembelian tiket menjadi mudah, praktis, aman, dan terpercaya. Lalu misi yang ketiga adalah memberikan hasil yang maksimal dengan harga yang terjangkau. Nah, jadi membuat pembelian tiket menjadi mudah, praktis, dan aman ini adalah kami ingin konsumen kami ini bisa percaya bahwa pelayanan kami ini mudah, praktis, dan tentunya terpercaya, dan juga kami ingin memberikan pelayanan maksimal dengan harga yang terjangkau. Baiklah, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kami yang lainnya. Terima kasih. Masalah yang dihadapi. 1. Masyarakat seringkali menunggu saat membeli tiket secara offline. Biasanya masyarakat harus menuju tempat yang menyediakan tiket alat transportasi untuk bertujuan pergi ke suatu tempat atau daerah. Di tempat penjualan tiket biasanya sudah banyak orang yang mengantri dalam membeli tiket di loket. Itu pun hari biasa masih banyak orang yang menunggu di sana, apalagi saat menjelang liburan semakin padatlah di depan loket. Sialnya lagi jika kita sudah menunggu lama di sana dan tiba-tiba ada pemberitahuan bahwa tiket telah habis. Semacam ini membuat kita telah membuang waktu cukup lama di depan loket dan tidak mendapatkan apa-apa. Di web atau aplikasi yang bernama Tessera, kita menyediakan berbagai tiket untuk masyarakat yang membutuhkan liburan dan harganya bervariasi. Kemudian kita tidak perlu ke loket untuk membeli tiket, hanya tinggal kunjungi saja web atau aplikasi Tessera untuk melihat tiket yang diinginkan. Itu tersedia dan tinggal melakukan pemesanan secara online tanpa harus repot-repot
ke tempat loket lagi. 2. Masyarakat sulit untuk merencanakan liburan. Di Ketuban ini banyak yang sibuk dengan urusan masing-masing seperti pekerjaan yang semakin menumpuk, membuat kita tidak terpikirkan mencari liburan yang akan merilekskan atau menghilangkan rasa penat dan beban dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan di web atau aplikasi kami yang bernama Desera bisa merencanakan liburan kalian di tempat yang kalian ingin berwisata untuk menikmati liburan yang akan kalian kenang, dengan memberi referensi objek wisata yang ada di tempat yang kalian tuju, sehingga kalian tidak perlu repot-repot harus riset terlebih dahulu untuk mencari objek wisata yang ingin dikunjungi, agar waktu liburan kalian tidak akan terbuang sia-sia. Solusi: 1. Menyediakan opsi liburan terbaik dengan harga terjangkau. Kami menyediakan harga yang bervariasi yang telah tercantum dalam web atau aplikasi Desera. Kami mengurutkan harga dari yang murah ke mahal. Bila kalian ingin mencari yang sesuai dengan keinginan kalian, maka tinggal ketik saja di mesin pencarian yang sesuai harga yang kalian inginkan. 2. Masyarakat bisa memesan tiket tanpa perlu mengantri. Dengan menggunakan internet, kalian bisa membeli tiket di web atau aplikasi. Kami hanya tinggal cari, pilih, dan bayar, sehingga tidak perlu repot-repot ke tempat loket yang memakan waktu untuk kesana dan mengantri. 3. Menyediakan fitur untuk menyesuaikan jadwal pengguna. Fitur ini bertujuan untuk memudahkan pengguna akan pergi kemana selanjutnya dari tempat tersebut, sehingga pengguna tidak perlu terpikirkan akan pergi kemana dan kalian bisa bersenang-senang menikmati liburan. Kami tidak akan memaksa kalian untuk mengikuti jadwal tersebut bila ingin berlama-lama menikmati suasana di tempat itu. Kalian tinggal pilih tempat wisata yang telah kami carikan di sekitar tempat tersebut untuk melanjutkan kegiatan liburan kalian. Kenapa sekarang? Alasan kenapa kami baru ambil sekarang terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, momentum. Pada saat ini masyarakat sedang masa kalian dari yang dulunya menggunakan media forum dalam kehidupan sehari-hari berangsur menggunakan media smartphone dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah inovasi. Jika ingin memesan sebuah tiket, seorang calon penumpang harus mendatangi tempat penjualan tiket tersebut. Disitulah kami melihat celah bagaimana jika kami menyediakan layanan yang serupa, akan tetapi calon penumpang tersebut tidak harus mendatangi tempat kami. Dan yang ketiga ialah revolusi. Di era yang sekarang ini, perusahaan kami selalu mengikuti arus zaman dan selalu siap akan terus mengikuti zaman yang akan ke depannya, dan tidak fokus ke satu atau dua hal saja. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang target pasar perusahaan kami. Seperti yang dapat dilihat, target pasar perusahaan kami ada 3, yaitu dari orang tua, dari atau keluarga, dan anak muda, lalu juga ada turis. Dimana seperti yang dapat dilihat, 50% dari pengguna atau yang nanti kami targetkan itu adalah anak muda. Kenapa? Karena menurut perusahaan kami di zaman sekarang ini banyak sekali anak-anak muda yang lebih terbiasa melakukan atau mengakses sesuatu itu secara online, sehingga jika kami membuat sesuatu hal seperti itu, mereka dapat dengan mudah melakukan hal tersebut. Lalu di sisi kedua, di keluarga itu kami lebih menargetkan sebesar 35% dari hasil tersebut, karena rata-rata keluarga itu mereka ingin melakukannya secara individu, sehingga mereka jarang sekali untuk memesan sesuatu itu lewat online atau lewat aplikasi, sehingga mereka memesan hotel sendiri, reservasi sendiri, dan menentukan kegiatan sendiri. Beda dengan anak muda yang mereka secara tidak langsung mereka maunya secara instan, sehingga mereka tinggal memesan lewat online,
lalu mereka tinggal pergi, tinggal ke sana, tinggal apa aja tinggal jadi istilahnya. Lalu yang ketiga itu ada turis. Turis sendiri kami tidak terlalu menargetkan terlalu besar, karena mereka yang datang ke sini tuh pasti mereka sudah menggunakan paket-paket mereka sendiri yang mereka sewa atau mereka beli dari negara asal mereka sendiri. Maka dari itu kami tidak terlalu menargetkan terlalu besar. Tetapi dari sini kami bisa menawarkan hal-hal yang mungkin mereka tidak bisa beli atau mereka paketkan secara langsung di tempat asal mereka, yaitu mungkin seperti tiket bioskop, tiket transportasi, dan lainnya. Maka dari itu kami cukup berharap juga untuk di sektor turis ini. Dari selanjutnya ada kompetitor. Kompetitor dari perusahaan kami itu sendiri adalah Traveloka dan Tiket.com, di mana Traveloka dan Tiket.com ini sama-sama berbasis tiket, atau mereka menyediakan reservasi hotel, mereka menyediakan pariwisata dan lainnya juga. Yang membuat perusahaan Tesera.com ini berbeda dengan Traveloka dan Tiket.com, kami lebih banyak memberikan layanan, seperti kami memberikan paket family atau paket keluarga jalan-jalan, lalu memberikan paket dating untuk anak muda, lalu kami memberikan layanan tiket bioskop, hingga mungkin paket dan makan-makanan juga. Itu pun kami tersedia, jadi kami lebih luas cakupannya. Untuk menggunakan produk yang kami tawarkan dan layanan yang kami sediakan, para pelanggan bisa mengaksesnya melalui website resmi kami yang bernama tesera.com atau mendownload aplikasi kami yang bernama Tesera di berbagai platform seperti Google Play Store ataupun App Store. Di dalam website dan aplikasi itu juga tersedia tutorial untuk memesan tiket, dan juga ada berbagai macam jenis pembayaran seperti melalui bank, kartu kredit, dan juga melalui minimarket yang terdekat yang telah bekerja sama dengan kami seperti Alfamart atau Indomaret. Konsep bisnis kami berasal dari tren yang beredar di kalangan masyarakat, yaitu pemesanan tiket yang singkat, dan kami berusaha untuk mengaplikasikan pemesanan tiket yang singkat ini dengan bantuan teknologi yang kian maju. Selain melayani pemesanan tiket untuk perjalanan dalam negeri, kami juga melayani pemesanan tiket untuk penjualan luar negeri. Untuk promosi kami melakukan secara online maupun offline. Pada promosi online kami melakukan pengiklanan pada media sosial seperti Facebook, Instagram, YouTube, dan juga Google, serta Twitter. Dan untuk pada promosi offline kami melakukan iklan di media seperti televisi, pemasangan banner di jalan-jalan strategis, pembagian brosur atau pamflet, dan juga yang terakhir pemberian diskon bagi para pelanggan baru yang ingin menggunakan produk kami. Baik, berikutnya adalah keuangan. Kami telah mencatat dan menghitung keuangan perusahaan kami pada tahun 2020 dan pada tahun saat ini, yaitu 2021. Pada tahun 2020, yaitu pada saat corona mulai muncul dan mulai merajalela di Indonesia, pendapatan perusahaan kami itu hanya 30%. Kemudian untuk pengeluarannya yaitu 51%, dan untuk perawatan server itu 15%. Jika kita lihat diagram batang di samping saya, dapat kita simpulkan bahwa perusahaan kami pada saat itu mengalami defisit atau pengeluaran perusahaan lebih banyak dibanding pendapatan perusahaan. Kemudian untuk tahun 2021, pendapatan perusahaan kami mengalami peningkatan yaitu menjadi 45%. Kemudian untuk pengeluarannya juga mengalami peningkatan itu menjadi 57%. Tetapi untuk perawatan server tidak mengalami kenaikan maupun penurunan. Kemudian kami juga membuat proyeksi keuangan perusahaan kami 2 tahun yang akan datang, yaitu tahun 2022 dan tahun 2023. Pada tahun 2023, pendapatan perusahaan kami mengalami peningkatan menjadi 90%. Kemudian untuk pengeluarannya mengalami penurunan yaitu menjadi 51%. Dan untuk perawatan server itu mengalami kenaikan itu menjadi 20%.
jika kita lihat lagi diagram batang di samping, dapat kita simpulkan bahwa perusahaan kami mengalami surplus atau pendapatan perusahaan lebih besar dibanding pengeluaran perusahaan. Kemudian untuk tahun 2023, pendapatan perusahaan kami itu mengalami penurunan menjadi 70%, dan untuk pengeluaran dan perawatan server itu sama seperti tahun 2022. Adapun tim inti dari perusahaan kami yang berjumlah 5 orang. Yang pertama ada presiden perusahaan kami, yaitu Rafael Pito Matarau, yang bertanggung jawab penuh atas semua kegiatan perusahaan. Kemudian ada vice president kami, yaitu Gregorius Eric Trimurti, yaitu memiliki wewenang untuk mengambil kebijakan yang bersifat strategis di perusahaan. Kemudian ada CEO kami, yaitu Franciscus Assisi Arnold Eron, yang memimpin divisi operasional internal perusahaan. Kemudian ada CEO kami, yaitu Mariano Giovanni, yang bertugas membuat keputusan-keputusan besar terkait dengan perusahaan. Kemudian yang terakhir itu ada CFO, yaitu saya, Kresna, bertanggung jawab atas keuangan perusahaan.